Aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai, balik lagi sama aku Yulia. Terima kasih buat kamu yang sudah klik untuk nonton video yang satu ini. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah memberi nyawa di Your Yulia channel dengan cara subscribe, like, share kemana-mana, ke tetangga kamu juga, ke mbak, kakak, cici, koko semuanya, papi, mami, kamu share ke mereka supaya mereka juga ikutan subscribe Your Yulia channel. Terima kasih ya. By the way, hari ini aku tuh mau ngajakin kalian discuss tentang 7 kendala atau 7 ketakutan yang menyebabkan kita tidak berkembang. Sementara manusia itu harus berkembang, ya kan? Nah, saat ini aku juga sedang melawan 7 ketakutan itu. Aku nggak mau hidup dengan penuh ketakutan. Oke, yang pertama adalah the procrastinator. Apa sih itu Kak Yulia? The procrastinator itu adalah mereka itu yang terobsesi tentang hasil akhir. Jadi terobsesi untuk hasil akhir yang sempurna aja. Padahal kamu harus tahu bahwa di muka bumi ini gak ada hasil yang sempurna 100%. Pasti ada cacatnya. Nah, ini itu yang membuat akhirnya kita itu tidak mencoba apapun. Apa yang dilakukan oleh tipe yang pertama ini, tipe ketakutan pertama, yang dilakukan adalah searching, cari tahu terus tanpa melakukan tindakan gitu loh. Jadi dia tuh cuman ya udah alih-alih aplikasi gitu ya, alih-alih mencoba action, tapi dia itu selalu berupaya untuk mencari tahu, belajar toh. Survei aja semua. Tapi tidak melakukan apapun. Nah, ini ketakutan yang pertama. Cara untuk mengatasi ketakutan yang pertama ini dengan kamu buat satu schedule di mana kamu memberikan batas terakhir kamu meneliti dan merencanakan. Jadi dengan schedule itu kamu tahu kapan kamu harus berhenti dan kapan kamu harus memulai rencana-rencana yang sudah kamu buat secara matang tadi. Begitu ya teman-teman. Yang kedua, the rule follower. Ini adalah orang yang selalu mengikuti semua tata cara sesuai dengan aturan tanpa bisa dia itu tidak mampu atau tidak mau untuk mencoba hal-hal baru. Tipe yang kedua ini tetap melakukan sesuatu walaupun dia tahu kalau cara itu akan menghasilkan kegagalan, dia tetap melakukannya. Ini tipe yang kedua. Jadi dia itu ikutin semua sesuai dengan aturan, dia tidak mau mencoba sesuatu yang baru, dia ikutin semuanya dengan rapi gitu. Itu nggak baik juga karena ya kamu harus coba sesuatu yang baru kan. Kalau misal kamu dapat pengertian yang baru, kenapa nggak dicoba gitu? Jangan terus-terusan ikutin sesuatu yang udah paten yang orang lakuin gitu, ikutin aja semuanya karena nasib orang kan beda-beda, jalan cerita orang beda-beda gitu. Yang ketiga, the outcast. Ini adalah bentuk ketakutan yang dia itu takut banget ditolak sama lingkungannya teman-teman. Di outcast ini memang kelihatannya tipe ini kelihatannya tuh kayak nggak takut apa-apa gitu. Padahal di dalamnya dia itu memiliki ketakutan tersendiri, takut ditolak. Nah akhirnya karena ketakutan yang banyak tadi ya, ketakutan ditolak oleh lingkungan, oleh orang lain gitu. Akhirnya dia itu menjadi pribadi yang menolak orang terlebih dahulu. Dia duluan gitu nolak orang, dia duluan menjaga jarak gitu, membatasi diri dengan orang lain. Cara mengatasi ketakutan yang ketiga ini dengan memberikan kepercayaan, mencoba untuk percaya terhadap orang. Jangan sampai kamu terlalu membatasi diri dengan sedemikian rupa sampai akhirnya itu merugikan kamu sendiri. Kamu kurang bersosialisasi, kamu kurang punya teman. Kalau kurang punya teman itu kan artinya kita itu jadi sedikit gitu loh informasi-informasi yang kita dapat, hanya sebatas dari pengalaman kita aja mungkin atau searching aja. Nah kan lebih baik kalau kita itu punya teman yang bisa diajakin diskusi. Jadi kita kasih kesempatan untuk orang lain, kita kasih kepercayaan untuk orang lain. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat ini adalah ketakutan the people pleasure. The people pleasure ini adalah orang yang gak berani say no. Orang yang gak berani bilang tidak, orang yang gak berani menolak sesuatu gitu loh. Jadi ini tuh kayak yes man gitu, semuanya oke gitu. Dia tuh takut kalau nolak sesuatu, dia itu mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingannya sendiri. Dia tuh selalu mikirin orang daripada mikirin diri sendiri.
Itu nggak baik dong, itu nggak baik. Itu tidak akan membuat kamu lebih maju, itu tidak akan membuat kamu lebih menjadi pribadi yang lebih berani gitu loh. Itu tidak akan membuat kamu berkembang karena kamu nggak tahu, kamu nggak bisa nikmatin gitu keinginan kamu. Kamu selalu bilang iya untuk orang lain. Sementara kan kamu juga punya keinginan, tapi kamu selalu memendam itu dan nggak pernah keluar. Jadi hasilnya apa? Sayang banget gitu loh teman-teman. Kalau seandainya ada hal-hal yang kita pikirkan gitu ya, yang dulu itu coba gua bilang enggak. Pernah nggak ngalamin fase-fase menyesal gitu loh. Seandainya 2 tahun lalu aku bilang enggak sama teman aku, pasti saat ini aku udah sukses. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah nggak karena satu kata itu doang harusnya kamu bilang no, tapi kamu adalah tipe yes man yang tadi yang aku bilang the people pleasure. Jadi kamu say yes, harusnya kamu say no. Karena kamu tadi mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentinganmu sendiri, atau mementingkan keinginan orang lain daripada keinginanmu sendiri, akhirnya kamu pun mendapatkan kerugian dan kamu menyesal hari-hari ini. Iya kan? Coba kamu ingat-ingat lagi kejadian yang harusnya kamu say no terhadap keinginan orang lain. Jalan keluarnya untuk masalah ini adalah kamu harus mulai memberanikan dirimu untuk mengatakan tidak. Dan kamu harus lebih berani mengetahui, ini kayaknya kamu harus merenungkan baik-baik gitu ya. Kamu tuh harus merenungkan baik-baik kamu tuh keinginannya apa, dan aku berharap kamu adalah orang yang mau mencoba hal yang ini, hal baru ini. Kamu katakan tidak dan kamu sampaikan apa yang kamu inginkan gitu loh. Jadi jangan dipendam-pendam, lebih baik kamu ucapkan, kamu say no, and kamu harus bilang gitu kamu pengennya apa, biar orang atau lawan bicara kamu itu tahu kamu tuh maunya apa gitu loh. Harus berani mencoba. Oke, next, the self doubter. Ini itu jenis ketakutan yang dia itu merasa dia nggak bisa segalanya, dia tidak cukup baik untuk banyak hal. Akhirnya dia nggak mau coba apapun, dia nggak berani coba apapun. The self doubter ini membuat si penderitanya mengalami ketakutan dan krisis kepercayaan diri. Dia tidak percaya bahwa dia itu mampu melakukan banyak hal. Padahal kemampuan dia itu sama dengan orang lain gitu loh. Dia mampu banyak hal padahal. Tapi karena ketakutannya jadinya tuh dia dibutakan gitu. Seolah-olah dia benar-benar yakin bahwa dia tidak mampu dan dia tidak bisa melakukan banyak hal. Ini sedih banget, padahal kita punya kemampuan gitu ya, padahal kita bisa melakukan banyak hal, tapi karena jenis ketakutan ini akhirnya kita melupakan kekuatan kemampuan kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Hentikan ketakutan ini, aku mohon, kita harus berkembang. Semangat teman-teman, semangat. Cara keluar dari ketakutan ini adalah kamu harus coba keluar dari zona nyaman. Kamu tuh sudah terbiasa diam di zona nyaman itu, akhirnya kamu nggak tahu kemampuan kamu itu seberapa dahsyatnya. Waktu kamu berani coba melangkah jalan aja dulu keluar dari zona nyaman, maka yang terjadi pasti kamu akan terkaget-kaget, terheran-heran kalau kamu itu sebenarnya bisa dan punya kemampuan yang juga besar sama dengan orang-orang yang kamu lihat di luar sana. Ayo teman-teman, semangat, kita coba dulu hal-hal yang baru, keluar dari zona nyaman. Actually aku juga lagi belajar keluar dari zona nyaman. Next adalah tipe ketakutan the excuse maker. Dia ini tipe orang yang menarik diri. Dia nggak mau ikut campur waktu ada organisasi atau perkumpulannya atau teman-temannya yang mau ambil keputusan terhadap sesuatu. Dia tidak akan ikut campur, dia tidak akan menyuarakan pendapatnya karena dia ketakutan gitu loh. Dia takut untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu. Ini tuh terjadi karena dia itu sulit untuk bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan itu, teman-teman. Bahkan pilihan untuk dirinya sendiri pun dia itu cenderung sulit untuk bertanggung jawab gitu loh. Pada akhirnya dia akan membuat banyak alasan-alasan. For your information ya, aku tuh tipe orang yang sangat tidak suka lihat orang lain atau individu gitu yang terlalu banyak gitu beralasan, too much excuse gitu. Aduh jangan deh, kamu jangan jadi orang kayak gitu ya, karena aku tuh orang yang juga aku tidak suka gitu loh memberi alasan-alasan apapun gitu. Kalau salah ya udah aja salah gitu loh, say sorry dan selesai. Next, caranya gimana sih untuk keluar dari rasa ketakutan ini, untuk tidak menjadi pribadi yang the excuse maker tadi? Caranya adalah mulai untuk membuat goal-goal pribadi.
tujuan hidup sehari-hari. Kamu misalnya hari Senin kamu tujuannya apa, kamu mau ngapain, kemudian hari berikutnya dan dengan cara begini, The Excuse Maker ini akan punya tujuan yang jelas, goal-goal yang jelas. Lambat laun dia akan berani untuk bertanggung jawab dan mengambil keputusan-keputusan yang besar di organisasinya. Gitu ya teman-teman. Next, the last but not least, ini yang terakhir ini, the pesimis. Jenis ini adalah mereka yang takut banget sama semua kendala-kendala yang ada di depan. Terlalu overthinking gitu loh. Gimana ya kalau ada ini, gimana? Takut. Biar kamu tahu juga ya teman-teman, aku juga sedikit mengalami ketakutan ini. Aku tuh lagi mulai bisnis dan aku berpikir, aduh gimana kalau ini, gimana kalau akhirnya gulung tikar, gimana kalau akhirnya gagal, gimana kalau akhirnya nggak ada yang laku gitu ya. Tapi aku lagi keluar dari zona nyaman tadi dan aku lagi berjuang untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, kamu juga harus coba teman-teman. Jangan sampai kita jadi orang yang memiliki rasa ketakutan yang terakhir ini, yaitu the pessimist. Jadi kita tuh nggak boleh jadi orang yang pesimis gitu loh teman-teman. Waktu dia ketemu kendala dan masalah, kendala itu dipercaya sebagai tanda untuk dia berhenti. Padahal enggak teman-teman. Kita tahu lah ya, kendala itu terjadi supaya kita itu kan belajar ya bagaimana berbisnis dengan baik, bagaimana kita memperbaiki sistem-sistem kita gitu loh. Itu tujuan kendala kalau menurut aku buat kita semakin dewasa dan belajar banyak hal gitu loh. Oke teman-teman, itu dia 7 ketakutan yang buat kita tidak berkembang. Semoga kita bisa menghilangkan ketakutan itu dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat mencoba tips ini, semoga berhasil juga. Kalau kamu masih muda, apalagi lebih baik kamu mencoba banyak hal yang baru dan keluar dari zona nyaman. Itu dari aku, sekian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalau kamu belum subscribe dulu, nggak bayar, masih gratis ya teman-teman. Dan like juga, komen, share ke teman-teman kamu semua. Bye, see you!